Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sekarang kita lanjut pembelajarannya nak di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak ustazah seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mohon disimak ya anak-anak ustazah. Baik anak-anak ustazah semua, di sini ada contoh surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Sekarang kita akan membahas tentang undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi kedinasan. Contohnya ada seperti surat di sebelah ini tentang PT Cendana Jaya. Sedangkan undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Di sini ada contohnya Saudara Sumardi, ya nak, ada contoh suratnya di sini ya. Dan yang selanjutnya surat undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan sendiri. Dan ini contohnya undangan perorangannya. Baik anak-anak ustazah, di sini kita akan mengenal bagian-bagian surat. Di sini ada contoh surat resmi yang tadi tentang PT Cendana Jaya. Yang pertama itu ada kepala surat, dan yang kedua ada tanggal pada surat. Itu ada sebelah kanan kita ya nak, tanggal pembuatannya. Dan yang ketiga ada nomor lampiran perihal. Selanjutnya ada nama dan alamat tujuan dan pembukaan surat serta isi surat, itu yang lebih utama, dan penutup surat. Terakhir pembuatan surat. Itu adalah bagian-bagian surat ya nak. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Dan baik anak-anak ustazah, generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Yang pertama, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan yang kedua, membangun kualitas manusia Indonesia. Baik anak-anak, di sini ada bangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Ada beberapa pembangunan sarana dan prasarana ya nak. Yang pertama ada pembangunan jalan, yang kedua ada pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Faktor pendukung pembangunan nasional. Yang pertama kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Yang kedua sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Yang ketiga sumber daya alam yang melimpah. Yang keempat situasi keamanan dan politik nasional yang stabil. Baik anak-anak ustazah, yang selanjutnya faktor penghambat pembangunan nasional. Adapun yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang kedua penguasaan teknologi yang masih rendah. Yang ketiga adanya korupsi di ranah pembangunan. Selanjutnya ada birokrasi yang buruk. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang ketiga, belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat yang sangat berguna untuk
mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatan seperti pramuka, palang merah atau disebut dengan PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas pelajar. Baik anak-anak ustazah, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan: yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial. Yang ketiga, mencintai kesenian dan budaya Indonesia. Yang keempat, mencintai produk-produk Indonesia. Selanjutnya, seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah Indonesia adalah seni rupa yang dapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-menurun di suatu daerah. Bentuk seni rupa daerah dapat berupa: yang pertama, seni lukis daerah; yang kedua, seni patung daerah; yang ketiga, seni kriya. Seni lukis daerah yaitu seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Selanjutnya, dan ini ada contohnya. Yang pertama, seni lukis keemasan dari Bali; yang kedua, seni lukis kaca dari Cirebon. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke seni patung daerah. Adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Di sini ada beberapa contohnya, sama seperti seni yang pertama ya nak. Contohnya seni patung suku Asmat. Selanjutnya seni kriya. Seni kriya adalah salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan benda kerajinan yang bernilai seni dan membutuhkan keahlian tangan yang tinggi untuk membuatnya. Di sini ada contohnya juga ya nak. Dan ini ada contohnya kain songket, kain batik, dan kain tenun. Selanjutnya kita masuk ke seni anyaman, merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuknya sebuah benda. Ada contohnya di sini anyamannya ya nak. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke bahasa Sanskerta di pembelajaran 3 ya nak. Apakah anak-anak ustazah tahu apa sih itu bahasa Sanskerta? Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas. Baik anak-anak ustazah, zaman Majapahit, kitab negara Kartagama atau Empu Prapanca, kitab Sutasomo atau kita sebut dengan Empu Tantular. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, 1 Juni. Nah, baik anak-anak ustazah, kemarin ustazah sudah menjelaskan tentang bagian-bagian surat undangan resmi, atau di sini juga sudah jelaskan. Yang pertama ada kop surat. Kop surat berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut, biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat, dan nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Bahkan ada juga lembaga yang menyertakan dengan alamat email dari lembaga. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kop surat. Yang kedua, itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada surat undangan resmi akan disertakan tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut. Format penulisan surat tersebut ada penulisan tanggal pada surat resmi yang benarnya, misalnya Kudus 30 Mei 2020. Itu contohnya ya nak. Yang ketiga adalah nomor surat. Nomor surat adalah sebuah tanda berupa angka atau gabungan angka dan huruf yang dicantumkan pada surat dari satu organisasi, instansi, atau badan usaha, sesuai dengan nomor berkas atau buku agenda surat keluar yang bertalian dengan surat tertentu. Nah, itu yang nomor 3 ya nak. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat
ada hal surat. Maksud dari hal surat ini yaitu hal surat, halaman surat disebut juga perihal surat atau pokok surat tersebut. Yang kelima, ada alamat surat. Nama dan alamat yang akan dikirimi surat tertuang pada bagian ini. Selanjutnya yang keenam, itu ada salam pembuka. Salam pembuka pada surat undangan resmi selalu ditulis pada bagian kiri huruf pertama pada salam pembuka menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan koma. Adapun yang ketujuh berisikan tentang isi surat. Pada bagian surat undangan resmi, ini berisikan waktu, tempat, serta acara undangan tersebut. Yang ke-8 lagi ya nak, tadi kita sudah masuk ke isinya. Sekarang penutup. Pada bagian penutup surat undangan resmi berisikan ucapan terima kasih. Dan kalau tidak ada ucapan terima kasih, setelah ucapan terima kasih itu kita masuk ke 9 yaitu nama pengirim surat. Nama pengirim pada surat undangan resmi biasanya dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan cap atau stempel lembaga. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tadi kita sudah mengenal ya nak semuanya. Sekarang kita masuk ke pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa. Yang pertama yaitu gotong royong. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus gotong royong ya nak. Apa sih itu gotong royong? Anak-anak ustazah ada yang tahu itu apa arti dari gotong royong? Iya, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Adapun contohnya yang pertama di sini adalah apa aja yang biasanya kita lakukan kalau sedang di rumah atau di komplek-komplek. Di sini ada contohnya membersihkan selokan, gotong royong membangun rumah ibadah, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan gotong royong membersihkan kelas. Anak ustazah mungkin hanya itu di subtema 3, di tema 7 ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya nanti ustazah share di grup ya nak. Tetap semangat.